Semuanya, welcome back to my channel. Wanita atau buat sepin bocah Isara. Nama aku Isara, teman-teman ya. Nah, habis ini Imlek kan nggak sih teman-teman? Dan pastinya hampir semua seluruh dunia tuh akan yang namanya bikin film atau lagu yang ancang-ancang Imlek atau Chinese New Year atau Lunar New Year seperti itu ya guys ya. Nah, kali ini gue akan yang namanya merekomendasikan beberapa film-film Imlek asal Indonesia, Chinese New Year Indonesia yang worth and binge worthy untuk yang namanya ditonton seperti itu ya guys ya. Gue adalah penyuka acting atau penyuka peran-peran keren kayak gitu para sineas Tionghoa, terutama di film, kemudian juga di mini series, sinetron itu gue suka teman-teman. Gue tuh kayak ngelihat teman-teman Tionghoa tuh kayak saking ininya ya, saking passionate-nya di bidang itu, mereka tuh kayak getol gitu loh kalau misalnya menggambarkan suatu kaum atau karakter seperti itu ya guys ya. Nah, di sini gue akan yang namanya bikin rangkuman ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 buat angka hoki ya. 8 film Tionghoa terbaik versi gue. Dari jalan cerita, kemudian aktor, setting, director, dan juga banyak hal mengenai film-film ini yang menjadi 8 besar film terbaik Tionghoa versi gue ya teman-teman ya. Gue di sini juga pernah 6 bulan itu kursus acting teman-teman, online dan juga offline seperti itu, dan bahkan gue tuh kayak ngerasa oh BTS-nya atau behind the scan-nya membuat film itu seru nggak sih? Nah, inilah yang namanya 8 besar film Tionghoa terbaik versi gue. Nomor 8 di film tahun 1983 yaitu apanya dong? Karyanya Abbas Akub. Lumayan jadul ya teman-teman ya, dan pemerannya di sini itu legend semua. Bu Titi Puspa, kemudian legendary komedian Kang Ibing, dan juga ini ya teman-teman ya, cosplayer terkenal di Indonesia untuk orang Tionghoa itu adalah Pak Surya Fatana. Zaman ini kayak sensitivitas cultural appropriation tuh kayak nggak ada gitu loh. Tapi di sini gue tuh sangat suka banget aktingnya Ibu Titi Puspa atau nenek Oma Titi Puspa seperti itu. Dan kalau aku boleh bilang ini bukan film untuk anak-anak, ini film dewasa. Bahkan aku tidak merekomendasikan untuk anak-anak di bawah umur, anak-anak SMA atau apa tuh lihat ini ya guys ya. Itu menceritakan seorang gadis yang namanya Pei Pei, itu gadis yang alpha woman lah di sini gitu. Dia itu kayak berada di lingkungan Jakarta yang cukup, dia anaknya orang kaya, kemudian dia tuh hidup keren kayak gitu, hidup glamor, tapi sepupunya tuh ada yang gangguan jiwa, ada juga cowok-cowok genit-genitin dia seperti itu. Tapi ini pokoknya film yang menurut aku itu bukan konsumsi publik ya guys ya, dilihat untuk keluarga tuh enggak teman-teman. Tapi so far actingnya di sini ciamik banget, latar setting Jakarta jadul tahun zaman kolonial tuh bagus banget di sini teman-teman, serta nggak ada rasisme di sini ya guys ya. Nomor 7 itu ada Ngenes karya Ko Ernest Prakasa yang menceritakan kehidupan dirinya teman-teman ya. Jadi ceritanya tuh adalah ini menceritakan kayak dari kecil sampai dia SMP SMA itu dibully terus sama teman-teman non Cindo, dikata-katain Cina seperti itu. Terus dia tuh kayak sering banget yang namanya diperlakukan nggak adil, rasis seperti itu, dan dia berteman sama temannya sama Cindo yang very loyal with him. Terus dia juga dari sebuah kesan dan trauma seperti itu memutuskan untuk yang namanya tidak sekolah yang banyak Cindonya atau banyak Chinese-nya gitu. Dan kita tahu nggak sih, dia tuh kayak sekolah di Parahyangan, dan disitulah dia tuh menemukan istrinya yang sekarang ini seperti itu. Nah, di sini memang premisnya tuh lebih banyak ke arah rasisme, agama, dan juga perbedaan pendapat serta trauma-trauma yang kayak dimiliki sama seorang Ernest Prakasa. Ini kayak dirangkum di sebuah film, tapi filmnya ini cukup yang namanya kayak sederhana plotnya teman-teman, nggak bertele-tele seperti itu, nggak ada hal-hal yang klimaksnya tuh kan, kalau orang rasisme tuh kan harus lawan balik. Kalau dia tuh enggak teman-teman, klimaksnya tuh adalah ketika Ko Ernest itu memang 11-12 kayak trauma kalau anaknya Chinese gitu dibully atau apa seperti itu. Nah, maka dari itu menurut aku di sini tuh adalah film yang cukup bisa dilihat sama anggota keluarga dan no baper-baper ya teman-teman ya. Gue di sini suka banget yang namanya Pak Ferry Salim, kakak Olga Lydia gitu ya, ini cantik banget, ganteng banget di situ jadi orang tuanya Ernest.
kemas, dan juga bagaimana kayak kehidupan Cindo Jakarta tuh kayak aku baru tahu tuh seperti itu toh. Dan kemudian di nomor 6 ada Assalamualaikum Beijing. Itu kan novelnya si Asma Nadia dan di remake sama yang namanya Guntur Suharyanto gitu nggak sih. Nah, Assalamualaikum Beijing ini menceritakan seorang mahasiswi yang dia tuh patah hati, gagal menikah seperti itu, dan dia itu memutuskan untuk yang namanya lanjut S2 di Beijing, di Cina teman-teman ya. Dan disitulah dia itu ketemu sama seorang pria yang memang tertarik sama dia dari awal karena kayak berhijab sendiri di Beijing, terus naik bis seperti itu, kemudian bantu dia, deketin dia, dan mereka itu berjodoh teman-teman ya terakhir ya. Nah, ini diperankan sama Revalina S. Temat sebagai si mahasiswi itu, kemudian Morgan Oi sebagai si cowok Cina itu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini premisnya tuh agak-agak tradisional Indonesia sih, patah hati, move on, mending gue tuh keluar negeri aja, siapa tahu kayak jodoh aku di sana gitu ya. Tapi memang aku harus kayak apresiasi kayak behind the skin-nya mereka, perjuangan mereka yang namanya survive di Cina berbulan-bulan, dari bahasa juga mereka sangat kesusahan gitu ya guys ya. Orang Indonesia pakai bahasa Inggris, sana tuh bahasa Mandarin, toilet, kemudian juga makanan halal, serta yang namanya kayak mencari tempat ibadah bagi mereka itu yang beragama muslim seperti itu. Dan why gitu loh, kayak itu sangat very appreciated untuk sebuah film seperti itu. Jadi gimana menurut kamu? Kemudian di nomor 5 ada film biopik dari public speaker favorit aku, yaitu Meridiana karya Hastu Saputra yang diproduksi MD Picture teman-teman ya. Jadi diperankan sama Chelsea Islan sama Dion Wiyoko. Nah, si Meridiana itu yang dia gambarkan sangat berjuang, sangat cerdas juga perempuan ini, dan juga memiliki karakter yang cukup baik ya teman-teman ya. Itu secara film sih ini aktingnya si Chelsea yang menang gitu loh. Tapi kalau seluruhnya kayak Singapurnya, kayak vibe orang-orangnya itu masih Indonesia banget gitu teman-teman. Tapi kenapa ini film spesial? Karena cara si Chelsea sama si Dion tuh mengeksekusi yang namanya klimaks-klimaks yang terjadi di dalamnya seperti itu pintar banget gitu loh guys ya. Jadi di sini makanya kayak Mimpi Sejuta Dolarnya si Chelsea itu kita patut apresiasi aktingnya si Chelsea sih, karena paling gue suka itu adalah emang aktingnya si Chelsea. Jadi gue tuh kayak nggak peduli orang-orang yang jadi figuran, yang jadi protagonis, antagonis, gue tuh nggak peduli, yang penting gue tuh kayak suka banget lihat aktingnya dia sih menurut aku ya guys ya. Kemudian di urutan berikutnya keempat itu adalah filmnya aku Ernest lagi, yaitu Cek Toko Sebelah. Menceritakan apa? Menceritakan tentang family business ya teman-teman ya, yang sebenarnya si Kongkong ini punya 3 anak, tapi anak-anaknya tuh nggak mau yang namanya ngelanjutin tokonya si Kongkong ini gitu ya guys ya. Jadi ada sebenarnya menceritakan pergolakan suatu keluarga, tapi dibuat komedi dan dibuat absurd seperti itu. Itu kan keahliannya aku Ernest ya gitu ya, komedi tapi klimaksnya ada, tegangnya ada seperti itu, bahkan juga sentimen-sentimen negatifnya juga masuk di situ teman-teman ya. Kenapa? Karena semuanya dalam situ tuh hampir itu kayak komika-komika favorit aku, mau cowok cewek, ada juga calon pemimpin teman-teman. Sekarang sudah jadi pemimpin gitu ya guys ya. Terus juga politik juga dimasukin di sana, kemudian juga yang namanya pemilihan isu, dan juga pemilihan premisnya juga bagus banget, plotnya juga paling bagus. So far itu emang Cek Toko Sebelah itu adalah plot terbaik filmnya Ko Ernest seperti itu sih. Makanya ini kayak di nomor 4 aku ya teman-teman ya, film Cindo terbaik yang pernah ada. Di nomor 3 itu adalah Tanda Tanya karya Pak Hanung Bramantyo tahun 2011, yang ini menceritakan tentang isu sosial juga, ras dan agama, yang kayak dijadikan satu film. Jadi kayak ada tokoh itu masih berkesinambungan dengan tokoh A, B, C, D, E. Ini menceritakan tentang perbedaan antara agama kayak Buddha, Islam, Konghucu, Kristen, dan ada juga orang itu yang kayak pindah ke Katolik itu kayak diusir bapaknya. Itu ada orang itu yang jadi pengamen badut dan jadi figuran itu kayak mengalami pemberontakan pribadi. Mending gue nggak punya agama deh, atau mending gue tuh nggak punya Tuhan aja daripada hidup gue tuh gini-gini doang teman-teman ya. Dan bahkan juga yang namanya ini loh, kayak seorang muslim yang namanya Menok, yang juga Revalina S. Temat itu bekerja di restoran milik orang Tionghoa atau orang Cindo teman-teman ya, yang kebanyakan adalah tidak halal, ada babinya atau apa. Nah, film-film seperti itu tuh kayak menceritakan Indonesia saat memang tidak siap atau yang namanya terjadi pergolakan seperti itu teman-teman ya. Makanya kalau aku
aku deskripsikan lagi, memang salah satu film yang isunya sangat sensitif, dark tapi very entertaining dan bisa ditonton berulang-ulang seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga jadi pembelajaran setiap hari. Dua itu ada filmnya Nicholas Saputra collab sama seorang Riri Riza yaitu Gi tahun 2005. Ini lama banget ini film. Jadi Gi atau Suho Gi itu menceritakan ada seorang aktivis mahasiswa yang keturunan Cindo yang sangat rebel teman-teman ya. Dia tuh kan kalau orang Cindo tuh sangat menghindari yang namanya konflik, amarah, dan mereka mending hidup tenang aja belajar. Nah kalau gitu enggak teman-teman, bahkan di sini digambarkan bahwa seorang Cindo yang sangat pemberontak, yang sangat suka belajar, membaca, dan juga mengkritik pemerintah, yang akhirnya menjadi pahlawan dalam kekerasan politik yang pernah ada di pemerintahan di tahun 1960-an seperti itu. Nah yang uniknya aku tuh nggak tahu kalau ini tuh sebuah movie yang menceritakan orang Cindo seperti itu, dan salah satu kayak orang Cindo yang paling dihormati di lingkungan UI seperti itu ya teman-teman ya. Nah so far emang ini plotnya sama adegan actionnya, adegan bakar-bakarnya tuh bagus banget di sini, kayak setara dengan film action seperti itu. Dan akan tetapi kalau menurut aku zaman sekarang itu kayak hampir dilupakan nggak sih, tapi so far emang ini film terbagus bagi aku sih untuk Cindo ya guys ya. Dan film Cindo terbaik versi kakak nomor 1 itu apa? Surprisingly aku punya 2 film terbaik Cindo versiku teman-teman ya. Bukan karena apa-apa, karena mereka berdua tuh genrenya udah beda, dan kemudian mereka itu vibe-nya sama-sama bisa diselebrate, bisa paling sering ditonton berulang-ulang itu dua film ini guys ya. Yang pertama adalah Capaukan yang Ferry Salim itu, ini karya Nia Dinati teman-teman, sutradara dan produsernya. Yang kedua adalah Tataratat yang bikin kayak childhood aku tuh menyenangkan, yaitu lihat bolak-balik Tinatun Lenong Bocah the movie. Itu deh, itu fix 2 film yang paling gue rekomend buat kalian-kalian untuk menselebrasi pengaruh Tionghoa, pengaruh Cindo untuk yang namanya menjadi sineas film seperti itu. Tapi kita akan mulai dengan Capaukan ya teman-teman ya. Itu adalah film Cindo yang paling lihat, yang pernah gue lihat guys. Kayak figurannya tuh sebanyak itu, terus bikin plot juga bagus, kemudian juga bikin apa ya, kostumnya juga mereka itu keren, itunya setting latar tempatnya, kemudian adegan perang-perangnya seperti itu, adegan penari-penarinya. Bahkan gue sendiri sangat salut dengan seorang Pak Ferry Salim yang sangat dedikasi banget di film itu teman-teman ya. Jadi ini film tuh menceritakan antara perkawinan campur budaya antara orang Cindo dengan orang Betawi teman-teman ya. So far ini film itu kayak apa ya, the most beautiful Chinese stamp movie in Indonesia gitu teman-teman, asli Indonesia seperti itu. Jadi apa ya, aku pengen yang namanya ada film kayak gini lagi di Indonesia, tapi kapan gitu ya guys. Tapi ini film Cindo tercantik yang pernah aku lihat, meskipun kontroversial dan menggunakan bahasa Hokkien, karena zaman tahun 2002 itu yang namanya Orde Baru nggak boleh menggunakan bahasa Mandarin Hokkien, tapi sempet-sempetnya diucapin kayak gitu ya guys ya. Nah jadi ini memang settingnya tuh di perang kemerdekaan 45-49 kayak gitu, tapi so far ini bagus banget sih untuk yang namanya menggambarkan suatu tempat di tahun seperti itu. Dan juga cara bicara mereka, cara logat Betawi tahun seperti itu juga bagus banget teman-teman. Jadi itu yang namanya Capaukan ya guys ya. Adalah mungkin apa ya, film yang sangat ini sih membekas di hati gue sebagai seorang Cindo cilik gitu ya guys ya, yaitu Tinatun the Movie. Tinatun the Movie ini menurut aku merinding banget ini film gitu loh. Pertama Pak Aditya Guma itu kan orang yang tahu, oh orang ini punya bakat entertain atau enggak tuh dia tuh tahu. Makanya gue kalau lihat semua aktor-aktornya, baik anak kecil maupun orang dewasa, itu natural semua teman-teman. Meskipun ada sedikit-sedikit kayak norak-noraknya seperti itu, tapi natural semua dan kayak nggak dibuat-buat seperti itu. Dari Tinatunnya yang agak judes tapi dia tuh baik hati, dia friendly kayak gitu. Sama si Ipi itu kan nyebelin, pembuli, terus memfitnah, sama mamanya juga si almarhum Preti gitu ya teman-teman ya. Itu, dan gue di sini juga speechless, ada seorang Olga, ada Koko Ruben, dan juga orang-orang yang sekarang ini udah gede-gede semua tapi terkenal gitu loh guys ya. Itu ternyata itu besti dari situ guys, dari Tinatun Lenong Bocah seperti itu.
Jadi Tina Tun Nenong Bocah tuh menceritakan seorang Tina Tun yang saat ini ya seorang DPR teman-teman ya. Dulu seorang penyanyi cilik itu dibawa sama bapaknya yang rumahnya itu dia tuh diusir dari kontrakan. Si Tina Tun itu adalah seorang pengamen yang cukup ceria, yang cukup happy seperti itu. Dia pindah rumah ke rumah neneknya dan di situ aduh lucu banget teman-teman, kejadian-kejadian apa ya yang nggak masuk akal, kejadian yang ini itu diceritakan dengan halus banget. Dan yang paling legend itu kan si kejadian konsernya lontong sayur itu lucu banget sumpah. Dan di sini gue tuh kayak lucunya tidak ada orang itu yang mengkritik, loh itu kan bapak sama neneknya itu kan Betawi kok Tina Tun Cindo ya atau Cina kayak gitu. Itu nggak ada teman-teman. Jadi di sana tuh ras itu bener-bener kayak dilupakan, malah terentertain dengan suasananya si Tina Tun kayak gitu. Gue sampai apa ya, ini film komedi tapi benar-benar memorable banget gitu loh. Gue sangat happy di era itu teman-teman, dan sangat apa tuh namanya terfulfill gitu dengan hal-hal seperti itu. Jadi itulah Tina Tun Lenong Baca The Movie yang gue pengen yang namanya ada film seperti itu lagi sih. Misalnya kayak si ini ya, si bocah kentang si ini ya Tatan itu yang main apa gitu, gue pengen kayak gitu lagi guys. Jadi itulah salah satu atau mungkin film Cindo favoritku yang layak ditonton berkali-kali. Dan apakah kamu setuju dengan yang namanya kayak opini aku? Nah, thank you semua udah yang namanya nonton video aku. I hope you like it. See you later. Bye bye and 再见.